kita mengambil saat teduh sejenak. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memelihara di dalam kasih karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita bersama pujikan satu pujian, Rajakanlah Yesus. Dan laut dan semua mata air. Wahyu 14 ayat yang ke-7. Jemaat dipersilakan dulu. Bertobatlah, itu pesan firman Tuhan kepada gereja. Karena itu, marilah kita masuk di dalam doa pengampunan dosa. Dengan terlebih dahulu kita akan pujikan, ada kuasa dalam darahnya.
Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk panggilan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya dan kami mengakui bahwa ketika kami datang kepadamu, oleh karena Tuhan yang memanggil kami, oleh karena kami percaya akan kebangkitan Tuhan, oleh karena kami percaya Roh Kudus sudah dicurahkan dan gereja sudah didirikan. Tetapi kami mohon ampun kepadamu Bapa, jikalau kami yang begitu semangat, kami yang begitu giat, kami yang begitu setia, kami yang begitu rajin, tetapi semuanya itu tidak berasal daripada Roh Tuhan. Kami nampak begitu hidup, tetapi sebenarnya kami mati oleh karena kerohanian kami tidak terus diajar oleh karena kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapa, kami mohon ampun kepadamu. Tolonglah setiap kami supaya kami terus mengingat akan ajaran dan firman, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan dalam kehidupan kerohanian, dalam kehidupan gereja, semuanya digerakkan dan dibangun oleh karena ajaran Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, setiap kami yang sudah mengaku segala dosa dan pelanggaran kami, kiranya Tuhan sendiri yang akan mendengarkan, dan kiranya Engkau yang akan memulihkan, supaya di masa mendatang kami terus hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
sehari-hari. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan pujikan satu pujian, Hai Majulah Terus, sebanyak 3 kali. Pada yang ketiga kalinya, saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang akan kita pujikan demikian. Ku percaya
Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami siap untuk diingatkan oleh ajaran, kami siap untuk mendengarkan ajaran, kami siap untuk hidup di dalam ajaran, dan kami siap untuk mengikuti ajaran. Karena itu bajaklah hati kami yang keras, lembutkan hati kami yang beku ya Tuhan, sehingga ketika kami mendengar suara Tuhan, kami menerima, kami menyambutnya, kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami, dan kami bukan hanya mendengar saja. Hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, kiranya Engkau yang menyertainya, sehingga setiap perkataannya adalah perkataan Tuhan, perkataan sorga yang mendidik dan mengajar kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi juga Bapak Ibu dan Saudara yang ada di aula. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau beberapa waktu lalu ada yang berkata bahwa kalau yang di dalam gereja itu seperti di sorga, kalau yang di aula itu intip-intip sorga, saudara ya. Kayaknya hari ini tidak, ganti yang di sana, yang di sorga, yang di aula. Karena saya perhatikan banyak sekali yang lebih memilih untuk di aula. Tetapi bersyukur saudara, kita tetap dapat beribadah sekalipun kalau kita menyaksikan berita ternyata ditemukan varian baru, dan ternyata kasusnya mulai naik, terutama untuk di wilayah Jawa Timur. Kita doakan supaya secara khusus untuk Banyuwangi tetap stabil, semuanya tetap menerapkan protokol kesehatan sekalipun nampaknya sudah aman dan nyaman. Mari kita membuka Alkitab kita dari Wahyu pasalnya yang ketiga. Dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Wahyu 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kita membaca secara silih berganti. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kedua, begitu seterusnya sampai dengan yang ke-6. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita. Saudara, tema kita hari ini adalah dikatakan hidup padahal mati. Tapi ternyata di PowerPoint berubah, karena pada saat gladi tidak berubah fontnya, tapi hari ini berubah. Dikatakan hidup padahal mati. Apa sih artinya saudara, dan apa maksudnya firman Tuhan ini buat kita? Nah saudara, pernah tidak kita itu bertanya kepada mereka yang bukan jemaat, atau kepada mereka yang baru beberapa kali mengikuti ibadah di GKT Banyuwangi, kira-kira apa yang mereka kenal, apa yang mereka tahu, atau apa yang mereka dengar tentang GKT Banyuwangi? Pernah ada Bapak Ibu Saudara tanya? Saudara, saya kadang tanya kepada teman-teman, kira-kira kalau dengar GKT Banyuwangi, apa yang kau pikirkan? Nah, karena itu saudara, hari ini saya tidak ada janjian, tetapi saudara, saya tahu beliau baru datang 12 hari, ada di tengah-tengah kita, 2 kali ikut ibadah. Karena itu Ustaz Jonathan, saya lihat ada di aula ya. Baik, bisa ke tengah loh Ustaz, ke pintu aja, bukan untuk dihukum loh Ustaz, tapi dikasih reward, kasih hadiah.
Bisa ya, dikasih sangu ya. Sangu orang Dayak mah nggak ngerti apa itu sangu. Angkau paham begitu ya. Bisa ngambil mic loh, Sir. Nggak usah maju nanti gantikan khotbah nanti jadinya. Oke, baik. Oke, kita mau saya pengen dengar kalau menurut Lose Jonathan yang 12 hari Lose ya. Tapi rasanya udah seperti 12 tahun begitu. Enggak ya? Iya. Hah? Enggak ya. 12 hari rasanya kayak 12 tahun gitu ya. Enggak. Saya lihat 12 hari tambah awet muda ya. Kan baru potong saudara ya. Oh iya. Enaknya gitu ya. Mahasiswa itu begitu enaknya. Bisa kita bully gitu. Enggak ya saudara. Enggak. Bukan untuk itu saudara. Nah, menurut Lose Jonathan, apa yang Lose Jonathan pikirkan atau kesan pertama ketika pelayanan di GKT Banyuwangi dan 12 hari, 2 minggu ada di GKT Banyuwangi? Bagaimana kesan daripada Lose Jonathan? Kira-kira gereja yang bagaimana? Ya, kesannya ya. Waktu pertama datang ke sini tuh sangat senang sekali. Jadi yang awalnya deg. Tapi ketika masuk berjumpa dengan jemaat agak lega. Kenapa? Karena disambut dengan luar biasa, dengan kekompakan, dengan kebersamaan dan kekeluargaannya itu banget gitu. Memang kita begitu loh, Sir. Ya. Jadi kalau baru datang itu kayak Yesus mau masuk di Yerusalem. Jadi kita kasih daun palem apa, baru datang. Ujungnya salib nanti. Berdua. Ini yang baru 12 hari. Terus setelah itu apa kesannya ikut ibadah dan sebagainya, ikut persekutuan? Ya, banyak ya. Jadi ramah-ramah. Jadi nggak ketika datang itu dicuekin nggak, tapi langsung disambut, didatengin, diajak ngobrol, dan juga saya kenal beberapa itu cepet gitu dan banyak gitu, sehingga ya rasa 12 hari itu juga ya kalau dibilang lama ya kayak udah lama di sini padahal masih baru gitu. Nah itu sih. Tapi menurut dosen GKT Banyuwangi itu gereja yang bagaimana? Baru 12 hari kalau lihat ya kalau saya lihat secara pribadi ya, gereja Banyuwangi adalah gereja yang benar-benar memiliki kekeluargaan sekali, dan termasuk ya Bapak Ibu majelisnya juga antusiasnya tinggi. Nah itu. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memang tidak salah itu. Saudara, saya pernah tanya kepada orang, dan ketika saya tanya saudara, mereka bertanya begini, kalau bicara tentang GKT Banyuwangi, ternyata GKT Banyuwangi itu dikenal dan terkenal itu sebagai gereja yang reform banget, gereja yang ajarannya kuat, gereja yang ajarannya kenceng. Itu yang pertama, saudara. Ada juga orang yang mengatakan bahwa kalau mereka mendengar atau tahu GKT Banyuwangi itu adalah gereja yang mempertahankan liturgi. Liturginya itu dipertahankan full seperti pada tata gereja, mulai dari awal sampai akhir. Bahkan lagunya pun itu pakai lagu-lagu PPN, ada bersaut-sautan. Dan bisa jadi saudara, seperti itu hanya ada di GKT Banyuwangi. Bisa jadi, kalaupun di GKT yang lain itu ada, puji Tuhan. Tapi ketika mendengar GKT Banyuwangi, saudara, mereka berkata bahwa GKT Banyuwangi ini adalah gereja yang menjaga liturgi. Nah yang ketiga, saudara, ada yang berkata bahwa GKT Banyuwangi itu gereja yang semangat. Nah tadi seperti dikatakan, saudara ya, itu tadi penilaiannya objektif karena orang baru. Gereja yang semangat, gereja yang jemaatnya itu antusias. Kalau disuruh pelayanan, disuruh ikut Tuhan, disuruh belajar, itu begitu semangat. Dan yang terakhir, saudara, ada yang mengatakan GKT Banyuwangi itu adalah gereja yang persekutuannya hangat. Makanya dalam bahasanya Lose Jonathan, itu gereja yang kekeluargaannya terasa, gereja yang persekutuannya hangat, gereja yang persekutuannya dekat. Kalau datang di sini rasanya persekutuannya itu terasa sekali. Nah saudara, kalau kita dikenal dan terkenal sebagai gereja yang demikian, kira-kira kita bangga atau sedih, Bapak Ibu? Koyang kira-kira bangga Koyang? Wah, sebagai ketua majelis, saya juga bangga Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai hamba Tuhan juga bangga. Saya juga senang kalau GKT Banyuwangi terkenal dan dikenal sedemikian. Daripada saudara, kalau ditanya GKT Banyuwangi apa ya? GKT Banyuwangi itu gereja kuat, konflik aja, bertengkar aja, terpecah-pecah. Saya yakin kita nggak bangga. Saya yakin kita sedih, saudara.
Tetapi pertanyaannya saudara, bagaimana jika pada saat pagi hari ini tiba-tiba Yesus itu datang di tengah kita dan kemudian berkata kepada kita jemaat GKT Banyuwangi, memang kita adalah gereja yang reform banget. Memang kita adalah gereja yang mempertahankan liturgi. Memang kita adalah gereja yang semangat dan antusias. Memang kita adalah gereja yang persekutuannya hangat dan dekat. Tetapi sebenarnya engkau mati. Kira-kira apa yang kita lakukan, saudara? Protes sama Tuhan, saudara? Ini yang bicara Tuhan. Tuhan yang punya gereja. Tuhan yang menjadi pemilik gereja. Kalau yang berkata manusia, nah ini subjektif ini. Ini pengalaman pribadi. Ini yang berkata Tuhan. Saudara, hal inilah yang dialami oleh gereja Sardis, saudara. Jemaat di Sardis atau gereja di Sardis ini adalah salah satu gereja dari dua gereja yang tidak mendapat pujian dari Allah. Allah tidak memuji mereka seperti gereja di Efesus yang dikatakan setia di dalam pengajaran. Allah tidak memuji mereka seperti gereja di Smyrna yang berpegang teguh pada kebenaran. Tetapi saudara, walaupun demikian, mereka justru dipuji di mata manusia. Di mata Allah tidak memuji, saudara. Tapi di mata manusia mereka justru mendapat pujian yang luar biasa. Dikatakan, saudara, aku tahu kalian dikenal sebagai jemaat yang hidup dan giat. Ini Tuhan yang ngomong, saudara. Aku tahu bahwa jemaat di Sardis dikenal sebagai jemaat yang hidup dan giat. Dalam terjemahan lain, saudara, kamu terkenal sebagai pengikutku yang setia dan rajin. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, jemaat di Sardis dikenal dan terkenal sebagai jemaat yang hidup, sebagai jemaat yang giat, sebagai jemaat yang setia, sebagai jemaat yang rajin. Yesus Kristus sendiri mengakui hal itu, saudara. Ibadahnya hidup, pelayanannya itu giat, saudara. Persekutuannya itu setia. Bahkan dalam pekerjaan Tuhan semuanya rajin, saudara. Tetapi saudara, selanjutnya Tuhan berkata kepada mereka, tapi sebenarnya secara rohani, apa Bapak Ibu Saudara? Kamu hampir mati. Loh saudara, ngeri Bapak Ibu. Di mata manusia begitu giat, di mata manusia begitu rajin, di mata manusia terkenal dan dikenal sebagai gereja yang hidup, gereja yang giat, gereja yang setia, gereja yang rajin. Namun di mata Allah secara rohani hampir mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bukan jaminan gereja yang di mata manusia, oh ini nampak giat, nampak rajin, nampak semangat, sudah pasti diikuti dengan kehidupan rohaninya. Ternyata nggak jaminan. Kenapa saudara? Perusahaan aja bisa seperti itu. Orang di luar Kristen aja bisa punya kerajinan, bisa punya kesetiaan, bisa punya giat, bisa punya semangat. Di luar Kristen aja bisa, saudara. Karena itu bukan jaminan. Gereja yang setia, gereja yang rajin, gereja yang semangat, rohaninya pun juga pasti setia dan semangat. Ternyata bukan jaminan. Alkitab yang katakan. Tetapi saudara, kalau gereja itu memiliki kerohanian yang setia, gereja itu memiliki kerohanian yang kuat, pasti juga diikuti dengan kesetiaan dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, GKT Banyuwangi kira-kira bisa enggak mengalami seperti yang dialami oleh jemaat Sardis? Nampak giat, nampak hidup, nampak setia, nampak rajin, tapi ternyata hampir mati rohaninya. Bisa enggak saudara kira-kira kita mengalami ini? Bisa, saudara. Bisa. Karena itu saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita, ya apa supaya saya dan Bapak Ibu Saudara tidak perlu mengalami seperti yang dialami oleh jemaat Sardis. Nah itu firman Tuhannya, saudara. Supaya walaupun kita giat, walaupun kita semangat, walaupun kita rajin, walaupun persekutuan kita hangat, kerohanian kita pun juga tetap hidup. Bukan hanya yang jasmani yang nampak hidup, tapi yang rohani juga hidup, yang rohani juga semangat, yang rohani juga terus benar di hadapan Allah. Ya apa caranya? Yang pertama saudara, mari kita baca di sana 1, 2, 3. Ingatlah ajaran. Saudara, sederhana ya nampaknya ya. Supaya Bapak Ibu dan Saudara, saya juga tidak mengalami seperti jemaat Sardis, begitu semangat, begitu giat, begitu rajin, begitu setia, tapi Tuhan katakan, "Halah, kamu nampak hidup,
rohanimu itu loh sebenarnya mati. Rohanimu itu sebenarnya kosong. Rohanimu itu sudah nggak ada isinya. Ya apa saudara? Yang pertama, ingatlah ajaran. Ingatlah firman. Gampang saudara? Nggak gampang. Suatu kali saudara ada yang berkata kepada saya, loh Sir, saya itu tahu ajaran, saya itu ngerti ajaran, tetapi ketika menghadapi persoalan, kadang saya bingung. Ajaran mana yang mau saya pakai? Ajaran mana yang saya mau terapkan? Bertengkar dengan suami, istri, dan ajaran mana yang harus saya pakai? Loh saudara, nggak gampang saudara mengingat ajaran. Karena sering kali, jujur atau tidak, saya dan bapak ibu saudara ini lebih mudah melupakan ajaran, lebih mudah mengabaikan ajaran, lebih mudah meninggalkan ajaran. Dan sering kali saudara terjadi kita lebih mudah meninggalkan dan melupakan ajaran. Pada saat apa bapak ibu? Pada saat susah atau pada saat senang? Pada susah atau senang? Kebanyakan pada saat senang. Karena gereja menyatakan saudara, justru ketika mereka dianiaya, ketika mereka ditindas, malah mereka makin setia, malah mereka makin semangat. Tetapi ketika justru berada dalam zona nyaman, mudah sekali melupakan ajaran. Itu yang terjadi di Sardis, saudara. Pada saat nyaman, pada saat aman, mereka justru meninggalkan ajaran. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya ceritakan latar belakangnya Bapak Ibu. Kota Sardis, nah ini jemaat Sardis itu ada di tengah-tengah kota Sardis. Bukan Sardis loh ya, tapi kota Sardis. Kota Sardis itu adalah satu-satunya kota yang dibangun di atas tebing, Bapak Ibu saudara. Nggak bisa bayangkan, zaman itu ada kota di atas tebing. Sehingga Bapak Ibu saudara, sebuah bangsa atau negara lain kalau mau menguasai kota Sardis itu sulit. Itu nggak gampang saudara. Kenapa? Karena mereka harus manjat tebing dulu. Setelah manjat tebing, baru manjat temboknya, baru bisa masuk ke kota itu. Jadi nggak gampang saudara. Untuk masuk ke dalam kota ini sulit. Karena itu dalam perjalanan sejarah saudara dicatat hanya 3 bangsa yang dapat menguasai kota Sardis. Yang pertama itu adalah Persia tahun 546 sebelum Masehi. Yang kedua saudara itu Syria tahun 218 sebelum Masehi. Dan yang ketiga baru Romawi tahun 189 sebelum Masehi. Jadi saudara dalam perjalanan sejarah hanya 3 bangsa yang bisa mengalahkan, yang bisa menaklukkan kota Sardis. Puluhan bangsa yang lain itu gagal. Kenapa? Saking aman, saking nyaman, saking posisinya sulit untuk dijangkau. Nah, gereja Sardis atau jemaat Sardis itu berada di kota yang begitu, saudara. Kota yang nyaman, kota yang aman, kota yang tentram, kota yang damai. Tidak pernah dapat diserang, tidak pernah dapat dikuasai. Sementara saudara, jemaat Sardis sendiri juga dalam keadaan yang aman. Sudah kotanya aman, gerejanya aman, saudara. Tidak ada penindasan dari orang Yahudi, tidak ada penganiayaan dari orang Romawi, tidak ada paksaan untuk menyembah dewa-dewi Yunani. Jadi benar-benar aman, nyaman, dan tentram. Secara logika harusnya makin bertumbuh atau makin mundur, saudara? Bertumbuh. Tapi yang terjadi, yang dicatat, mereka justru apa Bapak Ibu Saudara? Mati secara rohani. Yang mati rohaninya loh. Aktivitas gereja, kegiatan gerejanya hidup, saudara. Bukan mati, enggak, hidup. Tetapi saudara, segala sesuatunya tidak lagi dikerjakan oleh karena ajaran. Segala sesuatunya dilakukan bukan karena ajaran, saudara. Ibadah mereka yang begitu hidup, yang begitu semangat, bukan lagi karena merespon panggilan Tuhan. Bukan lagi karena pengakuan, oh Yesus itu bangkit hari Minggu, Roh Kudus dicurahkan hari Minggu, gereja didirikan hari Minggu. Bukan lagi karena pengakuan itu, saudara. Sekalipun mereka giat, tapi lebih banyak apa? Kebiasaan. Loh ya apalagi sudah biasa ibadah hari Minggu. Kalau nggak ibadah, rasanya di hati itu nggak enak. Nah, saudara, ukurannya enak nggak enak, sehingga suatu saat ketika nggak ibadah tetap enak. Ibadah nggak kira-kira saudara? Nggak ibadah. Karena bukan lagi karena pengakuan iman, bukan lagi karena ajaran bahwa Yesus bangkit hari Minggu, sehingga dalam situasi apapun saya tetap ibadah. Demikian juga pelayanannya, saudara.
Pelayanannya dikerjakan bukan lagi pengakuan Yesus itu sebagai Tuhan. Saya itu hamba, saya itu budak, saya itu slave yang harus melayani Tuhan. Saya itu doulos yang memang kalau mengaku percaya pasti saya akan melayani Tuhan. Tidak lagi, saudara. Tetapi pelayanannya yang rajin itu dilakukan hanya apa? Yang penting pokoknya pekerjaan selesai. Yang penting khotbah habis itu selesai. Yang penting yang mimpin setelah itu selesai. Yang penting yang main musik hari Minggu tanggal 12 habis itu selesai. Singer pun juga begitu. Yang penting pokoknya selesai. Jadi majelis pun juga begitu, saudara. Yang penting pokoknya periode ini jadi majelis. Setelah itu selesai, saya nggak mau lagi jadi majelis. Kapok pokoknya jadi majelis. Yang penting cukup periode ini saja. Jadi pengurus pun juga begitu, saudara. Yang penting pokoknya hari ini saya jadi pengurus pemuda. Setelah itu saya tidak mau lagi. Jadi pengurus pemuda, jadi pengurus diakonia, jadi pengurus komisi wanita. Kapok saya jadi pengurus. Jadi bukan lagi karena apa? Oh iya, saya itu percaya Yesus Tuhan. Saya hamba, saya budak. Maka saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Itu seumur hidup. Tidak ada batasan. Bapak Ibu Saudara, di tengah kita Ibu Go Iing itu sedang bergumul. Karena apa? Penglihatannya yang sebelah kiri itu sama sekali tidak bisa lihat. Yang kanannya itu sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Karena itu minggu lalu saya tanya AI ikut perjamuan kudus atau AI saya layani di rumah. Menyampaikan, saya dilayani di rumah. Saya layani di rumah, Saudara. Dan ketika saya layani di rumah, ketika saya berikan roti dan anggur itu, sudah nggak bisa melihat, sudah nggak bisa, sudah kebingungan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi yang mau saya sampaikan, saudara, beliau sempat telepon, dosen, saya menghubungi ini untuk persekutuan lansia. Loh, Bapak Ibu Saudara, padahal saudara penglihatannya sudah nggak bisa lihat dengan baik, tapi tetap punya hati untuk melayani. Nah itu, saudara. Tapi jemaat di Sardis itu beda, saudara. Mereka melayani bukan lagi karena panggilan, tetapi hanya karena menyelesaikan pekerjaan. Makanya Tuhan katakan apa? Memang hidup, tapi sesungguhnya rohanimu mati. Karena segala sesuatu dikerjakan bukan lagi karena ajaran, bukan lagi karena firman, tapi hanya karena kebiasaan, hanya karena menyelesaikan pekerjaan. Termasuk juga, saudara, persekutuan yang ada di tengah-tengah mereka. Bukan lagi sebagai satu komunitas yang saling turut ambil bagian dalam kesusahan dan penderitaan saudara yang lain. Tapi lebih banyak, saudara, hanya sebagai rutinitas. Loh, kenapa ikut doa Rabu? Sudah biasa, sudah rutin. Kenapa ikut doa pagi? Sudah rutin. Kenapa ikut kawin? Sudah rutin. Kenapa ikut pemuda remaja? Sudah rutin. Kalau Sabtu itu ke gereja. Jadi bukan lagi karena apa? Saya mau bersekutu. Saya harus turut ambil bagian dalam kesusahan saudara saya. Tuhan yang memanggil saya bersekutu. Bukan lagi karena itu, saudara. Karena itu Tuhan katakan, walaupun mereka giat, walaupun mereka rajin, walaupun mereka semangat, walaupun mereka di mata manusia nampak hidup, tapi di mata Allah mati secara rohani karena sudah meninggalkan ajaran. Segala sesuatunya bukan lagi karena ajaran. Segala sesuatunya dikerjakan karena kebiasaan, karena kemanusiaan. Wes biasa kayak gini, wes biasa pelayanan, wes biasa minggu ke gereja, karena kebiasaan, bukan karena ajaran. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ceritakan, saya itu bangga dengan anak-anak pemuda kita, saudara. Saya bangga. Bukan berarti begini, ya pantas lah Gus Yafet bangga yang jadi pembimbingnya komisi pemuda. Tidak, saudara, bukan karena itu. Tapi saya bangga dengan pemuda remaja kita, karena GKT ini bergumul tentang orang muda, loh, saudara. Kita ini bergumul. Kemarin yang hadir di tengah-tengah komisi remaja pemuda itu 41 orang yang hadir onsite. Yang hadir online itu sekitar 5 orang. 5 orang itu bisa lebih, karena satu akun itu bisa 2-3 orang. Saudara, Pak Tayan Majelis Penghubung tiap Sabtu, saudara, mengikuti persekutuan pemuda remaja. Nah ini Bapak Ibu Saudara, sehingga tahu benar-benar kalau ngomong pemuda remaja, oh begini-begini, beliau tahu. Karena apa? Hadir, saudara. Hadir, ikut ibadah, ikut dengan firman. Nah, itu saya salah satu support bagi saya dari Majelis Penghubung. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa saya bangga? Karena kita bergumul tentang orang muda, saudara. Data Januari 2020 sebelum pandemi, berapa jumlah seluruh jemaat yang ada di GKT secara nasional? Berapa ribu, Bapak Ibu? Berapa ribu? Adakah sampai 100 ribu begitu? GKI itu kalau nggak salah itu sampai 100-an ribu, nggak salah, saudara. GKI itu GKI, Bapak Ibu. GKJW lebih banyak lagi.
Karena GKJW itu antara induk dengan pos PI itu 400-an. 400-an jemaat induk, 400-an pos PI itu kurang lebih 400-an. Kita itu hanya 52 gereja. Gereja jemaat dan pos PI. Kira-kira berapa jumlah jemaat GKT se-Indonesia dengan jumlah gereja 52? Bapak Ibu majelis yang ikut, ingat berapa kira-kira kecil waktu itu? Ada salah satu pembicara yang saya ikut pada waktu itu. Berapa Bapak Ibu? 7.000. Saudara, kita itu cuma 7.000 loh ternyata Bapak Ibu. Maaf, GPDI aja, jumlah gerejanya aja 7.000. Kita jumlah jemaatnya 7.000, jemaat pribadi loh, bukan jumlah gereja, jemaat pribadi. Sekolah minggunya 1.500. KW-nya saya lupa pada waktu itu berapa. KW-nya berapa? KW-nya saya lupa. Pemuda remajanya tahu berapa Bapak Ibu Saudara? Hanya 900 orang. Tahun 2020 sebelum pandemi, 2022 setelah pandemi, tambah naik atau tambah goblok Saudara, tambah rontok. Tambah rontok. Bayangin Saudara, jemaat 7.000, pemuda remajanya hanya 900. Saya coba bagi 52 gereja, tiap gereja hanya punya 17 remaja muda. Padahal mereka ini yang akan menggantikan kita loh Saudara. Mereka yang akan jadi majelis, mereka yang akan jadi pengurus komisi, mereka yang akan jadi jemaat, sampai nanti mereka yang akan melanjutkan GKT Banyuwangi ini. Tapi hanya 17 orang tiap gereja. Bapak Ibu Saudara ngeri. Makanya Saudara kalau itu diteruskan, bisa jadi kita nggak akan ada generasi muda. Karena generasi kita muda kita habis hanya 10%. Lebih dari 10% sedikit dari 7.900. Itu ngeri banget. Jadi Saudara kalau itu sebuah kurva, atasnya yang besar, ya bawahnya yang kecil. Padahal harusnya gereja itu begini. Jadi makin lama kan makin terangkat ke surga. Jadi makin dikit Saudara. Bawahnya ini yang besar. Harusnya begitu. Tapi kenyataan di GKT justru terbalik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya katakan saya bangga dengan mereka. Karena apa? Puji Tuhan, Tuhan masih kirimkan tiap persekutuan itu 45 anak untuk diajar secara langsung. Itu anugerah Saudara. Tapi Saudara, tadi malam saya itu ngeri. Kenapa ngerinya? Karena waktu firman Tuhan Saudara ditanyai, dari sekian yang hadir, coba siapa yang saat teduhnya setiap hari? Kira-kira berapa orang Bapak Ibu Saudara? Berapa orang? Siapa yang saat teduhnya setiap hari? Gak ada yang jawab. Setiap 3 hari sekali, gak ada yang jawab Saudara. Setiap 1 minggu sekali di bawah saya, di belakang saya Saudara. Iya, ini baru 1 minggu sekali. Sebenarnya gini, emang kapan bro? Nah ya ini waktu persekutuan ini baru baca firman. Mantap bang Saudara. Saya di belakang situ saya mikir, aduh anak-anak saya kok kayak begini sih Tuhan. Lalu kemudian saya maju, saya jelaskan, Saudara saya senang kalau Saudara semangat, Saudara giat, itu luar biasa. Tapi kalau Saudara nggak cinta firman, Saudara nggak saat teduh, Saudara nggak baca firman, makanya saya haruskan Saudara mulai besok hari Senin, yang baca, yang renungan harus ngasih respon di grup. Saya mau tanya, gitu kan? Itu Saudara. Saudara kenapa? Kalau itu yang terjadi Saudara, nggak heran 5 tahun, 7 tahun mendatang Saudara, mereka akan meninggalkan gereja. Walaupun hari ini semangat, walaupun hari ini giat, walaupun hari ini mereka begitu antusias Saudara, tapi kalau tidak diimbangi dengan kehidupan rohani, dengan cinta ajaran, dengan cinta firman, maka seperti jemaat di Sardis, nampaknya hidup, tapi rohaninya kosong. 7 tahun lagi mereka lah orang pertama yang akan meninggalkan Tuhan dan menyangkal Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, suatu kali orang muda itu cerita kepada saya begini, dosa, saya punya cerita, saya ingin tahu jawaban dosa apa. Oke, gitu kan. Gini, saya punya saudara saya itu rajin pelayanan, rajin, giat, hari-harinya itu di gereja. Bahkan juga tidak jarang tidur di gereja. Saking begitu rajinnya Saudara, saking begitu semangatnya. Tapi kemudian beberapa waktu lalu dia cerita kepada saya capek, saya jenuh, saya boring dalam pelayanan. Orang muda kita itu bertanya, kok bisa ya dosa? Kan dia tiap hari ke gereja, tiap waktu ke gereja, Kamis latihan, Jumat latihan, Sabtu latihan, Minggu dia tampil, itu tiap minggu Saudara. Tapi kenapa ya Saudara? Bisa boring, bisa jenuh, bisa bosan, bahkan rasanya hambar. Pelayanan kok hambar ya? Tidak ada rasanya. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara kenapa? Kenapa Saudara? Karena tidak seimbang.
antara kegiatan pelayanan dengan kehidupan apa Bapak Ibu? Rohanian, saudara. Contoh saudara, Bapak Ibu saudara kerja keras, kerja bagai kuda saudara, dari pagi sampai dengan malam, tapi kita tidak pernah makan. Ataupun kalaupun makan saudara, makanan kita bukan makanan yang bergizi. Tambah sehat atau tambah remuk Bapak Ibu? Tambah remuk saudara. Itu yang terjadi, saya katakan bro, itu karena tidak seimbang. Dia begitu giat, dia begitu rajin, dia begitu semangat, tapi dia tidak cinta ajaran, dia tidak cinta pelayanan. Sehingga yang terjadi apa? Jenuh, bosan, hambar, dan pada akhirnya memilih capek, saya tidak mau lagi melayani Tuhan. Karena apa? Hidup, nampak hidup, tapi rohaninya mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara hari ini merasa, aku kok mulai hambar ya, aku kok pelayanan mulai jenuh ya, aku kok rasanya nggak ada rasa ya, aku kok mulai boring ya, kok mulai bosan ya, saudara, mari kita kembali ingat, apakah rohani kita ini sudah kita isi? Apakah kita tetap cinta dengan ajaran dan firman, atau tanpa sadar sebenarnya kita sudah meninggalkannya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita tidak hanya hidup tapi kemudian mati rohani, tapi kita hidup jasmani, kita juga hidup rohaninya. Selalu ingat firman dan ajaran. Apapun yang kita lakukan itu karena ajaran. Nah, yang kedua saudara, bagaimana supaya kita ini hidup baik jasmani maupun rohaninya saudara. Firman Tuhan katakan kepada jemaat dan kepada kita, sadarlah dan bangkitlah. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Yesus berkata kepada jemaat di Sardis, sadarlah. Kata sadar ini sebenarnya itu dilatar belakangi oleh ketiga peristiwa kejatuhan kota Sardis. Yang ketiga-tiganya itu disebabkan karena hal yang sama. Apa saudara? Merasa aman dan nyaman. Nah saudara, merasa aman, merasa nyaman, merasa baik-baik. Ini yang menyebabkan kejatuhan mereka. Saya ceritakan sedikit saudara latar belakangnya. Bapak Ibu saudara, tadi sudah saya ingatkan bahwa jemaat di Sardis atau kota di Sardis itu ada di puncak tebing Bapak Ibu. Sehingga saudara, seorang teolog yang bernama Simon Kistemaker, di dalam bukunya dia menceritakan saudara, ada seorang pemimpin dari kota Sardis yang bernama Croesus. Dia itu berkata bahwa begini, nggak akan ada orang yang bisa masuk ke kota Sardis, nggak akan ada orang yang bisa menguasai kota Sardis. Kenapa? Karena kota Sardis ini dibangun di atas tebing, juga dikelilingi oleh benteng yang tinggi dan kuat. Jadi nggak akan ada orang, nggak akan ada siapapun yang bisa mengalahkan kota Sardis. Sehingga saudara, ketika Croesus ini pemimpin daripada kota Sardis mendengar bahwa bala tentara Persia yang dipimpin oleh Koresi, Bapak Ibu, dalam sejarah Alkitab itu ada, itu mau menyerang kota Sardis. Lalu kemudian mata-mata mengingatkan, Tuhan, ini ada dari Persia mau menyerang. Dia berkata apa? Tenang bro, jangan khawatir. Kenapa? Benteng kita ini aman, benteng kita ini tidak akan diserang saudara. Sehingga dia milih apa? Milih ngopi-ngopi Bapak Ibu, ngopi-ngopi, nyantai. Kita tunggu aja, kita lihat. Tidak akan pernah mereka bisa naik memanjat tebing itu yang nyaris tegak lurus dan juga memanjat bentengnya. Tetapi saudara, ada satu prajurit yang ceroboh, tanpa sengaja menjatuhkan topi besinya pada satu dinding Bapak Ibu, menjatuhkan dan jatuh ke bawah. Lalu saudara dengan tergesa-gesa dia turun lewat dinding itu, lalu kemudian dia naik lagi manjat lewat dinding itu tanpa diketahui. Ternyata tentara Persia itu di belakang lihat. Lalu mereka gini, berarti tebing dan tembok itu bisa diapakan Bapak Ibu saudara? Bisa dipanjat. Karena itu saudara, pada malam harinya seluruh tentara Persia yang sudah di bawah memanjat dengan gampang, lalu masuk ke kota itu dan pada akhirnya menguasai kota Sardis dengan mudah. Bapak Ibu saudara, kenapa jatuh? Karena merasa aman, merasa diri nyaman. Saudara, itu bisa terjadi pada kita. Ketika kita merasa aman, nyaman, Bapak Ibu saudara, segala sesuatunya sudah aman-aman, tidak ada persoalan, tidak ada ini itu, bisa membuat kita jatuh. Terus ya apa saudara? Ketika dalam keadaan aman dan nyaman, kita tidak jatuh, kita tidak mati rohani, apa yang harus kita lakukan? Ada orang yang berkata begini, keluar dari zona nyaman. Benar atau salah saudara?
Kalau kita hari ini aman, hari ini kita nyaman saudara, supaya kita nggak jatuh, supaya nggak kita mati rohani, ada orang yang berkata begini, keluar dari zona nyaman. Benar atau salah Bapak Ibu Saudara? Saudara, banyak orang yang berkata begini, GKT Banyuwangi ini aman saudara. Kalaupun ada persoalan, aduh, dibandingkan gereja lain itu kita ini persoalan dibanding GKT lain. Persoalan kita ini persoalan bukan persoalan yang bagaimana. Sementara kalau GKT lain itu saudara persoalannya pelik banget. Ada konflik antara jemaat-jemaat, majelis dengan jemaat, hamba Tuhan dengan majelis. Jadi ke gereja itu isinya cuma konflik. Puji Tuhan kita tidak. Kita beribadah. Sehingga saudara, banyak teman hamba Tuhan itu yang selalu begini kepada saya, bro, waktunya keluar dari apa Bapak Ibu? Zona nyaman. Ayo, kapan gitu ya? Udah waktunya ini 14 tahun loh, ayo. Ini terlalu nyaman. Saya dibully saudara. Itu tiap kali ngomong sama mereka itu saya dibully. Begitu kan, cuma kan saya sudah terlatih kebiasaan dibully di Banyuwangi jadinya kan aman gitu ya, jadi enggak. Saudara yang dikasih Tuhan berkata, ayo bro, kapan waktunya keluar dari zona nyaman? Ini terlalu aman ini di GKT Banyuwangi ini, makanya harus keluar. Benar atau salah saudara? Waktu itu saya pikir benar saudara. Waktu itu saya pikir benar. Ketika kita berada di dalam zona nyaman, supaya rohani kita tetap hidup, rohani kita tidak mati. Saya waktu itu berpikir apa? Keluar dari zona nyaman, itu betul. Tapi ternyata ketika belajar ini salah, saudara. Alkitab tidak pernah ngajari kita keluar dari zona nyaman. Karena kalau kita keluar dari zona nyaman, berarti kita sebenarnya mau cari apa Bapak Ibu? Masalah. Gitu kan? Ayo keluar dari zona nyaman, ini loh yang ada bermasalah. Berarti kan cari persoalan. Tuhan tidak pernah manggil begitu, saudara. Walaupun hidup kita penuh persoalan, tapi bukan berarti cari-cari persoalan. Tapi apa yang dilakukan? Firman Tuhan indah mengajar kepada kita, saudara. Justru yang Alkitab lakukan dan katakan kepada kita 1, 2, 3, kuatkanlah itu saudara. Kalau hari ini GKT Banyuwangi nyaman, GKT Banyuwangi aman, GKT Banyuwangi tentram, GKT Banyuwangi tidak ada konflik, kita bersyukur saudara. Tapi jangan hanya berhenti di situ. Ataupun juga kita keluar dari zona nyaman, cari persoalan, bukan. Tapi yang justru Alkitab katakan apa? Kuatkanlah rohanimu. Ayo saudara, kita terus berjuang untuk menguatkan rohani. Sehingga sekalipun kita aman, sekalipun kita nyaman, kerohanian kita tidak mati seperti yang terjadi dengan jemaat di Sardis. Tapi tetap hidup, tapi tetap bertumbuh. Bukan karena sudah nyaman, sudah aman, toh juga nggak ada konflik. Kalaupun tidak terima ajaran, tidak mempelajari ajaran, gereja lu sudah baik-baik. Walaupun nggak ada ajaran, gereja sudah santai-santai aja, saudara, kita bisa jatuh. Justru Alkitab katakan, ayo kuatkan rohanimu. Ingat ajaran, hidupi ajaran, lakukan ajaran. Kalau kita mulai hari ini mulai hamba, kita mulai ibadahku kok hampa ya, pelayananku kok rasanya nggak ada rasanya ya, nyanyiku kok rasanya ya kering banget ya. Saudara, hari ini firman Tuhan katakan apa? Kuatkan rohanimu, kuatkan saudara. Bukan hanya yang lahir, tapi juga yang rohani. Saudara, ada orang muda itu bertanya kepada saya begini, dosa pernah nggak dalam pelayanan itu merasakan boring atau merasakan bosan? Pernah nggak, saudara? Saya pernah ditanya begitu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu saya itu merenung. Iya ya, pernah nggak ya dalam pelayanan itu saya itu boring tuh, mau khotbah males, kok khotbah terus ya? Ya gitu, mau ngajar tuh kok ngajar terus ya? Pernah enggak? Saya coba merenung saudara. Ternyata saudara, di dalam perjalanan itu saya renungkan, nyaris tidak pernah Bapak Ibu. Nyaris tidak pernah. Tapi bukan berarti secara manusia tidak pernah mengalami gejolak, pernah saudara. Saya bukan malaikat, bukan dewa. Saudara dalam pelayanan pasti pernah merasakan, kok rasanya pelayananku ini nggak diterima ya? Kok rasanya pelayananku ini kok kayaknya nggak dihargai ya? Secara manusia pernah saudara, bukan berarti tidak pernah saudara. Tapi ketika mulai merasa itu saudara, langsung saya diingatkan ajaran. Ayo, kan melayani itu untuk Tuhan, melayani itu kan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri. Berarti kalau begitu engkau minta dihargai dong, minta dihormati, minta dikasih apresiasi oleh manusia. Berarti bukan untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan ya Tuhan, segala sesuatunya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Lalu saya mulai disadarkan, oh iya ya, saya salah, nggak bisa. Saya harus kembali lagi, kembali kepada relnya, kembali kepada jalurnya. Saudara yang dikasih Tuhan, pernah tidak kita merasakan itu? Karena itu saudara, apa? Kuatkan rohanimu.
Saudara, ada yang berkata begini, loh senang pelayanan di pemuda, gitu kan? Kenapa? Itu zona nyaman. Kenapa? Pasti didukung oleh anak-anak muda. Saudara, nggak gampang loh Bapak Ibu. Pelayanan di tengah-tengah anak muda itu nggak gampang. Saya harus jujur, saudara. Kalau nyari gampang, sebenarnya gampang itu di usia bahagia. Itu lebih gampang. Kenapa gampang? Karena di usia bahagia pengurusnya ini sudah apa Bapak Ibu? Sudah jemaat. Tataran rohaninya udah tinggi. Mereka sudah jemaat yang sudah melayani ke gereja puluhan tahun. Dan di pemuda remaja, saudara, apalagi remaja, itu lebih ngenes. Mereka baru mau belajar pelayanan. Baru mau mulai belajar pelayanan, saudara. Yang artinya, saudara, mereka itu lebih banyak lihat apa? Lihat contoh. Kalau saya semangat, mereka ikut semangat enggak Bapak Ibu saudara? Semangat. Beda kalau di diakonia, di KW, pengurusnya udah jemaat. Jadi nggak tergantung apa kata ataupun di usia bahagia, nggak tergantung dengan saya sebagai pembimbing. Tapi kalau di pemuda remaja sudah tergantung dengan kami. Kalau kami semangat, mereka semangat. Kalau kami tidak semangat, ya mereka tidak semangat. Karena mereka lebih banyak lihat apa sih? Lebih banyak lihat contoh. Bukan hanya sekedar kata-kata. Saya ngomong banyak sampai muntuk, tapi saya nggak praktek. Bagi mereka, ngomong tok sih ini, hanya bisa ngomong, nggak bisa melakukan. Karena itu saudara lebih benar. Nah pertanyaannya saudara, kalau sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, saya itu labil, kadang semangat, kadang enggak, kadang semangat, kadang enggak, turun, naik turun saudara. Pertanyaannya, gimana dengan anak-anak kita? Oleh karena itu saudara, saya terus berjuang apa? Menguatkan rohani. Ketika dalam pelayanan mulai merasakan yang enggak benar, saya harus kuat. Artinya apa? Saya harus ingat aja. Tuhan ngomong apa soal pelayanan? Saya kuatkan lagi rohani. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya apa? Jenuh, bosan, boring, hambar, kosong. Semua itu terjadi karena rohani kita hampir mati. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat jemaat di Sardis. Mari kita mengingat saudara, ingatlah ajaran dan kuatkan rohani, supaya kita hidup baik jasmani maupun juga rohani kita. Bukan hanya jasmaninya hidup, rohaninya mati, tapi dua-duanya sama-sama hidup. Ingat ajaran dan kuatkan rohani. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami. Apabila ada di antara kami yang mulai merasa jenuh, mulai merasa bosan, mulai merasa kosong, mulai merasa hambar, baik dalam kehidupan ibadah kami, baik dalam pelayanan kami, baik dalam kehidupan kami sebagai pengurus. Tuhan tolong supaya kami kembali mengingat ajaran, kami kembali menguatkan kerohanian kami, supaya kami setia sampai akhir hidup. Ampuni setiap kami Bapa, jika kami ada yang merasakan hambar, merasakan kosong, merasakan jenuh, merasakan hampa, merasakan bekerja seorang diri. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau pun juga pernah melayani seorang diri, ditinggalkan oleh murid-murid. Dan biarlah kami mengingat ajaran itu, sehingga kerohanian kami tetap kuat dan kami tetap hidup baik jasmani maupun rohani. Mampukan kami Bapa. Kami tidak ingin mengalami seperti yang dialami oleh jemaat di Sardis, yang nampak hidup, nampak giat, nampak semangat, tetapi kerohanian kami mati. Sebaliknya kami terus belajar untuk menguatkan iman, bukan keluar dari zona nyaman, tetapi menguatkan iman. Itulah cara Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan Katekismus Heidelberg. Pertanyaan yang ke-18. Tetapi siapakah pengantara itu yang adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati dan benar? Tuhan kita Yesus Kristus telah dikatakan oleh Allah kepada kita untuk menjadi iman, benar
Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hari-hari telah kami lewati. Pagi hari ini kembali Tuhan menolong kami, memberi kekuatan kepada kami untuk kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan di dalam jalan hidup kami, sehingga kami mengerti dan mengetahui bagaimana kami harus berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Pada pagi hari kesempatan Kau berikan kepada kami, untuk kami membawakan persembahan kami. Biarlah Tuhan, dengan rasa syukur dan hormat kami membawa persembahan kami. Terimalah Tuhan akan persembahan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan akan para majelis yang ada di dalam gereja Kristus Tuhan Banyuwangi, di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Biarlah sungguh takut akan Tuhan dan hidup di dalam kekudusan Tuhan, sehingga segala keputusan yang mereka ambil, baik untuk gerejamu, baik untuk keluarga mereka masing-masing, semuanya boleh berdasarkan akan firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu Pendeta Hertinus yang lagi berlibur, Tuhan juga memberkati pada hari Minggu ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu juga Kau utus untuk menginjili dimanapun hamba-Mu berada, sehingga firman boleh disampaikan kepada sanak saudara mereka yang ada yang dekat dengan Pendeta Hertinus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memimpin dan menyertainya. Menyerahkan juga akan sekeluarga Pendeta Yafet Bayudi. Tuhan, Kau berkatilah kehidupan mereka, dan biarlah sekeluarga boleh hidup di dalam kekudusan Tuhan, dan pelayanan mereka boleh menjadi pelayanan yang meninggikan akan nama Tuhan, dan menjadikan Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan mereka, untuk mereka sungguh-sungguh boleh dimenangkan terus-menerus di dalam Tuhan. Kami menyerahkan juga akan Evangelis Yohanes dalam tangan Tuhan, dan bersama dengan keluarganya di dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan pimpin sertai, sehingga langkah-langkah yang mereka ambil adalah langkah yang benar, langkah yang takut akan Tuhan, langkah yang berdasarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga ya Bapak, pada saat ini akan penginjilan yang ada di daerah-daerah. Tuhan, Tuhan, kami mengetahui bahwa betapa sulitnya mereka yang melayani di daerah-daerah, di dalam segala fasilitas yang terbatas. Tuhan, Kau cukupkan mereka di dalam ketakutan mereka, dalam hati mereka. Engkau menguatkan akan hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-hamba-Mu yang Kau utus di daerah-daerah untuk penginjilan, sungguh mereka boleh mendapatkan berkat daripada-Mu. Mereka dikuatkan, diberanikan untuk mereka memberitakan Injil keselamatan di pelosok-pelosok. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Menyerahkan juga akan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh gereja-Mu ini menjadi gereja yang ada di dalam pertobatan yang benar dan takut akan Tuhan, sehingga jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam iman mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh menjadi saksi yang hidup tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Tuhan, tolonglah akan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka juga mempunyai kerinduan, keinginan terus-menerus untuk belajar firman-Mu dan takut akan Tuhan dalam mereka menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak atas semuanya. Kami menyerahkan juga kan kepemimpinan yang tertinggi sampai terendah di Kabupaten Banyuwangi. Tuhan, Kau berkatilah mereka dalam segala keputusan-keputusan yang mereka ambil, biarlah menjadi keputusan-keputusan hikmat yang datangnya dari Tuhan, untuk mereka jalankan dalam kehidupan pemerintahan yang ada di Banyuwangi ini Tuhan. Sehingga Bapa, segala sesuatu yang terjadi, bolehlah kami mengerti dan mengetahui ada Tuhan yang juga bersama-sama dengan pemerintah kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semua seruan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Warta jemaat yang akan disampaikan oleh salah seorang majelis kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Terima kasih kepada tim yang melayani ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang dan beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GKT Banyuwangi. Kami menyambut kehadiran saudara semua dengan penuh sukacita.
Berikut warta gereja Minggu 12 Juni. Yang pertama, cuti hamba Tuhan. Minggu ini Evangelis Yohanes Handoko masih mengambil cuti sampai dengan tanggal 13 Juni besok. Sedangkan Pendeta Herkines mengambil cuti selama 2 bulan untuk mengunjungi keluarganya yang ada di Amerika. Yang kedua, baptisan anak akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022. Berikut peserta baptisan anak. Yang pertama, Haniel Lim Chandra. 2, Juan Ausilio Laurenta. Yang ketiga, Aurelius Renat Manuel Londong. Mohon perhatian jemaat. Pelayanan ibadah untuk hari Minggu besok tanggal 19 Juni dengan petugas sebagai berikut: pengkhotbah Evangelis Yohanes Handoko, liturgos Bapak Yudi Siahaan, musik Saudara Clarissa Kusumajaya, warta Ibu Dina Meliana. Jadwal latihan, singer dan lain-lain akan diatur oleh hamba Tuhan yang berkhotbah. Yang keempat, untuk jadwal kegiatan dalam sepekan dapat diikuti di grup WA GKT Banyuwangi. Kelima, persembahan dan perpuluhan dapat diserahkan dengan mentransfer di nomor rekening BCA 18033399922 atau dapat dimasukkan di kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Sekian warta gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan hiduplah dalam ketaatan, kekudusan, dan persahabatan dengan semua orang. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan membuat kami untuk hidup dalam ketaatan, kekudusan, dan persahabatan dengan semua orang. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan, menyempurnakan, sehingga tercipta persahabatan yang benar dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Selalu ingat ajaran dan kuatkanlah rohanimu, karena disitulah kita akan menjadi umat yang utuh, baik secara jasmani maupun rohani. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Amin. silakan duduk. Waktu yang selesai. Kita mengambil saat itu. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.